Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Guru Indonesia. Saya Maulana Yusuf, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Luliang, Kabupaten Bogor, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang disebut dengan coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi atas peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan diri dari coachee. Adapun paradigma berpikir coaching, pertama itu fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Serta yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Nah, adapun prinsip coaching, sebagaimana kita ketahui, yang pertama ada kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemitraan yaitu posisi coach dan coachee adalah mitra, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Adapun pada proses kreatifnya, percakapan yang dilakukan dua arah memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru dan memaksimalkan potensi. Percakapan harus diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Nah, adapun coaching dalam konteks pendidikan, yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa dia menyampaikan proses coaching adalah sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua adalah sistem Among. Tuturi Handayani menjadi salah satu kekuatan dalam pendekatan pendampingan atau coaching bagi guru. Tuturi mengikuti, mendampingi, mempunyai makna mengikuti atau mendampingi perkembangan murid dengan penuh atau holistik berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Nah, adapun kompetensi inti dari coaching pertama adalah kehadiran penuh atau presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Pada kehadiran penuh, kemampuan bisa hadir utuh sebagai coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Pada mendengarkan aktif, coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee sebagai mitra berbicara. Dan pada mengajukan pertanyaan berbobot, bahwa pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstikulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Nah, adapun coaching biasanya menggunakan alur tirta. Ya, sebagaimana kita ketahui alur tirta itu yang pertama T-nya adalah tujuan. Ini menyepakati topik pembicaraan. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan antara fakta dan data yang ada. Yang berikutnya adalah rencana aksi, mengembangkan ide yang alternatif, rencana aksi atau solusi, dan yang terakhir tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Nah, adapun dalam proses coaching itu ada yang disebut dengan mendengarkan dengan rasa. Adapun R yang pertama yaitu adalah receive atau perhatikan pembicara. Terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A yang pertama adalah ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam.
Terus yang berikutnya S, summarize, rangkum yang Anda tangkap atau gunakan kata kunci, dan apresiasi, yaitu beri sinyal Anda mendengarkan, misalkan dengan kata oke, ya, mengangguk, atau kontak mata. Yang berikutnya adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertanyaan pemantiknya yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi guru di sekolah. Pendekatan yang digunakan coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti yang harus dikuasai coach yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Semua dilakukan melalui alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada juga 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pertanyaan yang kedua, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah perasaan cemas. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa cemas, khawatir tidak dapat mempraktikkan dan menerapkannya. Berikutnya adalah tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik mempelajari modul ini. Perasaan gembira, saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demokrasi kontekstual. Dan yang keempat adalah optimis. Saya optimis mampu melakukan dan mengaplikasikan keterampilan coaching ini di tempat saya mengajar. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses mengajar? Yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun pengamat. Pertanyaan keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengidentifikasi agar dapat menumbuhkan pertanyaan berbobot pada coachee, informasi permasalahan pada diri coachee sehingga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi terungkap dari pertanyaan yang berbobot. Yang kedua itu analisis untuk mengimplementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pertanyaan pematik yang pertama memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan praobservasi dan pasca observasi. Dalam percakapan praobservasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkannya dalam lingkungan sekolah agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid.
Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru, misalkan agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Juga memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pertama, pengalaman masa lalu. Di sekolah saya pernah disupervisi kepala sekolah melalui Wakasek kurikulum. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan observer di kelas saja, tanpa ada kegiatan praobservasi dan pasca observasi. Sehingga hanya kegiatan rutinitas dan pemberian nilai. Yang kedua adalah penerapan di masa yang akan datang. Kedepannya, kegiatan supervisi harus dijadikan sebagai alat tolak ukur peningkatan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya dengan menggunakan prinsip coaching yang di dalamnya ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ketiga adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Adapun dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan yang digunakan coaching sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, bahwa proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Demikian pemaparan untuk modul 2.3. Terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.